Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Vina Donatun Nafisah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer. Dalam hal ini, saya akan membahas 3 tokoh ekonomi kontemporer. Di antaranya adalah Umar Chapra, Yusuf Qaradawi, dan Timur Quran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tokoh yang pertama, yaitu Umar Chapra. Umar Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1939 di Bombay, India. Ia merupakan salah satu ekonom kontemporer yang paling terkenal pada zaman modern ini, baik di timur maupun di barat. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian, karena pengabdiannya ini, beliau mendapat penghargaan dari Islamic Development Bank dan meraih penghargaan King Faisal International Award yang diperoleh pada tahun 1989. Adapun pemikiran ekonomi Islam Umar Chapra di antaranya adalah yang pertama, yaitu tentang konsep falah dan hayatan thayyibatan. Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah asumsi atau kepercayaan, baik itu implisit atau eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat manusia di dunia. Strategi ini harus memiliki jalan efektif untuk mengadakan restrukturisasi sosioekonomi dengan tujuan mendorong transformasi sumber daya dari suatu pengguna kepada pengguna lain, sehingga tercapailah alokasi dan distribusi yang paling optimum dan merata. Apabila pandangan dunia dan strategi tersebut tidaklah harmonis dengan sasaran yang dipilih, maka sasaran itu tidak akan dapat diaktualisasikan. Kemudian, pemikiran ekonomi Umar Chapra yang kedua yaitu tentang kebijakan moneter. Di sini Umar Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan MO. M yang dimaksud di sini adalah peredaran yang diinginkan. Sedangkan MO adalah uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan MO harus diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua yaitu saham publik terhadap deposito unjuk atau uang jiral. Sebagian dari uang jiral pada bank komersial guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat. Ketiga yaitu cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito untuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Kemudian yang keempat yaitu pembatasan kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kekucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat, terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. Kemudian yang keempat yaitu alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi masalah secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dan masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu teknik lain yang selalu Chapra tekankan, yaitu tentang pentingnya moral sebagai kunci dan semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.
Kemudian untuk pemikiran ekonomi Umar Chapra yang ketiga yaitu tentang sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam dengan adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung merupakan suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan suatu keuangan Islam, dapat meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosioekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa bank syariah, hendaknya mengadakan forum diskusi para ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Kemudian, pemikiran ekonomi Umar Chapra yang terakhir yaitu tentang konsep negara sejahtera menurut Islam. Konsep negara sejahtera adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini menyampurkan kedua sistem dan menemukan temu yang melengkapi kelemahan dari keduanya. Chapra menegaskan bahwa kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi masyarakatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain yaitu zakat, penghasilan dari sumber alam, dan pemungutan pajak ataupun pinjaman. Kemudian tokoh kedua dalam ekonomi kontemporer yang akan saya bahas kali ini yaitu Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi lahir di desa Sofat Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September tahun 1926. Yusuf Qaradawi adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar, serta buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh Al-Qaradawi terdiri atas berbagai disiplin ilmu agama yang dari dulu hingga sekarang bahkan untuk masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai referensi dan akan selalu dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat berharga. Kemudian kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi. Yang pertama tentang zakat profesi. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pekerjaan memiliki dua kriteria yang berbeda. Di antaranya, yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkaitan kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dengan memperoleh fee yang diberikan dengan tangan, skill, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Pendapat Qaradawi yang menganalogikan zakat profesi sama dengan zakat uang, sehingga jumlah nisab serta bayaran presentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih per tahunan, yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada. Pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi yang kedua yaitu tentang konsep pajak. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Lebih lanjut, Al-Qaradawi berpendapat pula bahwa karena tanggung jawab pemerintah telah mengingat sepanjang waktu dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan. Apabila ia tidak diberikan lisensi untuk memungut pajak,
pada masyarakat. Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang asalkan diambil dengan cara yang adil dan dalam batas-batas yang tertentu yang memungkinkan. Pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi yang ketiga yaitu tentang riba dan bunga bank. Berkaitan dengan permasalahan bunga bank, pendapat Al-Qaradawi terdapat dalam bukunya yang khusus membahas mengenai bunga bank yang berjudul Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram. Dalam buku tersebut memuat pendapat Al-Qaradawi bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Beliau juga menyangga beberapa pendapat yang berpendapat bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori yang berlipat ganda, serta bunga bank bukan termasuk riba jahiliyah. Pendapat Al-Qaradawi mengenai hukum mengambil bunga pada bank konvensional bahwa sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Kemudian, pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi yang ketiga yaitu ekonomi dan etika secara normatif. Masyarakat muslim, baik individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari profit sebesar-besarnya. Akan tetapi di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Lebih lanjut, Al-Qaradawi berpendapat bahwa masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, ataupun mengkonsumsikannya. Ia terikat oleh nilai-nilai dan etika yang mulia di samping juga dengan hukum-hukum syariah. Kemudian, pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi yang terakhir yaitu tentang akad jual beli murabahah lil Amir bin al-Shiro. Akad jual beli murabahah lil Amir bin al-Shiro ini Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum termasuk di dalamnya jual beli murabahah. Berdasarkan argumen di atas, Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum melakukan akad atau transaksi berdasarkan skema murabahah lil amri bil asyura adalah boleh. Kemudian tokoh ekonomi yang ketiga yaitu Timur Quran. Timur Quran merupakan guru besar ekonomi dan ilmu politik di Duke University di North Carolina. Ia lahir di New York pada tahun 1954. Ayahnya juga merupakan seorang dosen di Universitas Teknik di Timur Tengah. Masa kecil Quran dihabiskan di Afrika. Pendidikan menengah dihabiskan di Turki dan lulus di salah satu universitas di daerah Istanbul yang bernama Universitas Robert pada tahun 1973. Quran merupakan pelopor mazhab alternatif kritis bersama dengan Jomo Kuem Sundaram, Muhammad Arif, dan lain-lain yang concern mengkaji ekonomi dan perbankan Islam. Mazhab ini secara umum berdiri di tengah-tengah antara iktisaduna dan mainstream, serta berusaha memberikan pencerahan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua mazhab tersebut. Pemikiran ekonomi Timur Quran yang pertama yaitu tentang konsep ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial. Apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi adalah pertanyaan utama dalam ilmu ekonomi. Dalam setiap sistem ekonomi memberikan solusi berbeda untuk masalah ini. Pada sistem ekonomi kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Setiap individu berhak mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi kegiatan itu sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Quran,
Doktrin ekonomi Islam adalah sederhana, di mana memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi, dan sistem redistribusi. Doktrin ekonomi merupakan refleksi dari opini publik dan kekuatan yang membentuknya, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku ekonomi di dunia manusia. Sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam merupakan doktrin modern yang menawarkan alternatif untuk sistem ekonomi yang dikembangkan di Barat, termasuk sistem kapitalis dan sosialis. Walaupun demikian, tujuan utama ekonomi Islam bukanlah untuk meningkatkan kinerja perekonomian, melainkan hanya untuk mencegah Muslim dalam berasimilasi dengan budaya global yang sedang berkembang dan berafiliasi dengan Barat. Maka ekonomi Islam muncul dan dikembangkan dari dorongan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, melainkan untuk melayani tujuan budaya dan politik. Pemikiran ekonomi Quran yang kedua yaitu kritik model pemikiran ekonomi Islam. Menurut Quran, ketika fuqaha atau sarjana-sarjana muslim menuliskan pemikiran ekonomi, mereka tidak menyebutkannya sebagai ilmu ekonomi Islam. Mereka hanya mengkaji masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat muslim dan menelaahnya sebagai sebuah fenomena sosial apa adanya. Hanya saja, tulisan-tulisan itu juga dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada kaum muslimin mengenai berlakunya keimanan dan kehendak Allah dalam urusan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemikiran tentang ekonomi pun dituliskan berbaur dengan tulisan-tulisan terkait dengan tauhid, syariah, maupun akhlak, bagaimana yang ditulis oleh Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Apalagi sejak awal berdirinya, Islam telah terjalin erat dengan politik dan hukum. Banyak literatur yang menganalisis konsekuensi ekonomi Islam secara alami dan berfokus pada aspek Islam dalam institusi Islam ini. Maka, kemunculan ekonomi Islam tidak lain hanya bertujuan politis kultural, yaitu sebagai upaya menunjukkan identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat, terutama di latar belakangi kondisi politik Muslim di India dan Pakistan pada tahun 1940-an. Sebelum abad 20, tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di mana Ibnu Khaldun seperti ilmu sosiologi Islam, politik Islam, atau ekonomi Islam. Selain itu, kajian ekonomi Islam juga dianggapnya tidak memenuhi standar ilmiah. Kritikan Quran tidak tepat karena secara historis kesuksesan intelektual muslim menciptakan pemikiran ekonomi Islam tidak lain karena adanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan paling otentik bagi intelektual muslim klasik dalam membangun pemikiran-pemikiran ekonomi dengan berbagai metodologi yang dikembangkan menurut cara-cara mereka sendiri. Sementara Nabi Muhammad tidak hanya mewariskan sumber-sumber pengetahuan yang tertulis di dalam Al-Quran, melainkan sekaligus memberikan contoh dan teladan. Selanjutnya, para sahabat meneruskan tradisi Nabi dan memperbarui hal-hal yang diperlukan lewat ijtihad agar nilai-nilai profetik dalam kehidupan ekonomi tetap sesuai dengan kemajuan zaman. Pemikiran ekonomi Timur Quran yang ketiga yaitu tentang kritik Islamisasi ilmu ekonomi. Menurut Quran, terjadi inkonsistensi labelisasi Islam terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial atau ilmu ekonomi modern. Islamisasi pengetahuan dan ekonomi Islam sebenarnya merupakan kebangkitan dari dampak fundamentalisme yang tumbuh subur sejak tahun 1940 di India. Hal ini disebabkan sebelum abad 20 tidak pernah terdengar istilah-istilah ilmu pengetahuan yang diembel-embeli dengan label Islam. Oleh karena itu, gagasan islamisasi pengetahuan itu muncul sebagai dampak dari tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh Al-Maududi, Bakir Sadr, dan Sayyid Qutb. Akhirnya, pengembangan ilmu pengetahuan Islam tampak lebih bermuatan jargon-jargon ideologis fundamentalis dan diliputi kepentingan politik jangka pendek sementara ketimbang semangat ilmiah sebagaimana yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan Barat modern.
Menurut Quran, ekonomi Islam tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad tetapi merupakan tradisi yang diciptakan yang muncul pada 1940-an di India oleh Abu A'la al-Maududi yang bertujuan untuk meminimalkan hubungan dengan non-muslim. Quran sampai pada kesimpulan bahwa kontribusi awal ekonomi Islam sebagian besar datang dari Pakistan. Pemikiran ekonomi Timur Quran yang keempat yaitu tentang konsep zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Zakat adalah pilar agama Islam ketiga setelah sholat. Zakat adalah satu-satunya ibadah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk melayani kebutuhan mendesak orang miskin. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu diharapkan juga dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun pada level sosial. Pemikiran ekonomi Timur Quran yang kelima yaitu tentang konsep wakaf sebagai instrumen perbaikan ekonomi masyarakat miskin. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang banyak dikritik oleh Timur Quran. Eksistensi wakaf menjadi salah satu pemicu merosotnya peradaban Islam dan mengarah pada kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat. Wakaf adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf merupakan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bahkan sejak dulu, keberadaan wakaf berbanding lurus dengan keberadaan zakat, infak, maupun sedekah. Akan tetapi, berbeda dengan zakat, infak, maupun sedekah, keberadaan wakaf belum mampu menyentuh esensi penting perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena kajian-kajian tentang wakaf kurang dibahas secara intensif dan komprehensif. Pemikiran ekonomi Timur Quran yang terakhir yaitu tentang konsep riba dan bunga. Riba pada masa pra-Islam adalah sistem di mana prinsipnya terus berlipat ganda setiap kali peminjaman tidak dapat mengembalikannya. Pengaturan seperti itu seringkali mengakibatkan pemenjaraan atau perbudakan bagi peminjam. Timur Quran berpendapat bahwa Al-Quran melarang praktik riba yang melibatkan percikan dari utang yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Quran berpandangan bahwa bunga sangat diperlukan untuk kehidupan ekonomi yang berfungsi untuk mengalokasikan modal dan risiko secara lebih efisien. Pada titik ini artinya Quran membedakan antara riba dan bunga bank. Baik teman-teman, inilah materi yang saya paparkan terkait dengan tokoh ekonomi Islam kontemporer. Semoga apa yang telah kita kaji bersama bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.